Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusallil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah salat duhur insyaallah yang sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabe puang engkaka teteriolota. Nah karena insyaallah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Namun terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kemudian nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman. Karena hanya nikmat iman yang menyebabkan kita bisa datang di tempat ini. Kalau bukan karena iman, kemudian kalau kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan hadir untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, sebagaimana yang sering ulama sampaikan, yang sering ulama nasihatkan kepada kita, bahwa hanya orang-orang yang beriman yang datang untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir. Al-ayah. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi alhamdulillah ternyata kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir memakmurkan masjid. Karena memang puang tabe hari ini kalau kita melihat, kalau masjid mau dihitung puang, alhamdulillah biasanya satu kampung itu mungkin ada dua atau tiga masjid. Tetapi ya kalau kita memperhatikan makmurnya masjid, terutama kita lihat jamaahnya, ya kadang saya sendiri pernah mendapati puang bahwa sholat duhur kadang hanya Pak Imam saja, padahal satu kampung itu banyak warganya. Malahan kadang tutup masjidnya puang. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama. Karena kenapa bang? Inilah hal-hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, soal keamanan. Kalau kita puang melihat di televisi, mungkin sering kita buka di HP tak. Kira-kira bang, bencana apa yang belum turun di muka bumi ini? Tsunami sudah pernah kita dengar, pernah terjadi di Aceh. Gempa di Palu sudah pernah terjadi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan puang, ini dunia beserta isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bumi ini goyang, laut tumpah ke daratan kalau bukan atas izin Allah. Jadi sekarang puang, bagaimana caranya kita ini baik-baik dengan Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya supaya Allah senang sama kita, senang sama penduduk kampung ini? Bagaimana caranya? Salah satunya bagaimana bisa memakmurkan masjid, datang meramaikan masjid. Karena puan tabe, kalau tsunami datang, gempa datang, itu artinya kita tidak aman. Dan tidak bisa gempa datang dihalangi oleh polisi, tidak bisa. Tetapi hanya ini yang bisa menghalanginya atau bisa ya jadi asbab kita terhindar, itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Al-ayah. Nah, subhanallah ta'ala, hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara atas segala sesuatu. Allah menciptakan air. Maka kalaupun dia ingin naik ke daratan, itu pun atas izin Allah. Seperti tanah ini, tidak mungkin pak tanah goyang kecuali atas izin Allah. Maka kalau kita manusia ini disenangi sama Allah, nah puji kepada Allah Ta'ala, kita disuka oleh Allah, yakin dan percaya pada jaga kepada Allah Ta'ala. Salah satunya ini bagaimana kita disukai, mari kita ramaikan masjid puang. Ini adalah rumah Allah. Ya ulama sering menasihatkan kepada kita, ini adalah rumahnya Allah.
Kalau kita ada orang ada di rumah tak, datang di rumah tak, senang tak bukan main. Kita senang, malahan kita hikmati dia. Kita suruh dia masuk, kemudian kita suruh dia duduk, dihidangkan minuman, waktu makan kita suruh makan. Bahkan kadang kalau dari jauh kita suruh bermalam, pulang lagi kita kasih oleh-oleh, bahkan ongkos jalan. Itu kalau datang di rumah tak. Bagaimana kalau kita datang di rumahnya Allah Subhanahu wa taala atau di masjid? Memang hari ini kita tidak lihat, makanya kita ini setelah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang yang iman, yang percaya, yang yakin. Maka hari ini kita memang tidak ditampakkan oleh Allah bahwa pelayanan Allah seperti pelayanan kita kalau ada orang datang di rumah kita. Tapi yakin puang, ini lebih dari pelayanan kita di rumah. Kalau kita melayani tamu kita, sebaiknya dilayani selama 3 hari. Bagaimana kalau kita datang di masjid Allah berhari-hari? Kadang puang saya selalu berpikir, kalau ada orang puang di rumah tak, 1 hari saja 1 malam ada terus. Contoh misalnya, saya lewat depan rumah tak, saya lihat itu orang ada di rumah tak, pagi-pagi saya lewat, oh ada itu orang. Siang-siang lagi saya lewati, masih ada itu orang di rumah tak. Sore-sore masih ada. Sampai malam, oh ternyata bermalam. Langsung terbersit dalam hati saya, oh ternyata itu orang pasti orang disuka itu di rumah. Karena tidak mungkin hampir dia sampai 1 hari 1 malam kalau bukan orang disuka. Karena kalau orang yang kita benci, puan, jangankan masuk di rumah, lewat depan rumah saja kadang geregetan kita punya gigi. Nasa magai kita benci itu orang, baru lewat saja sudah tidak enak perasaan tak. Kadang ada orang mengatakan, jangan saking bencinya pang, bernapas saja saya tidak suka katanya. Kalau kita benci, tapi kalau kita suka pang, belum baru lewat, baru jauh kita panggil datang. Kalau kita suka, maka hari ini puan saya ingin mengajak kita semua untuk datang meramaikan masjid-masjid kita. Saya polisi puan tidak bisa mengamankan kampung ini, bahkan Bone tidak bisa. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Karena kalau kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua aman. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa mendatangi satu rumah lagi ke rumah yang lain, tidak bisa, Bang. Tapi mari kita mulai dari keluarga tak. Saya pun khawatir jangan sampai dalam rumah kita masih ada orang yang tidak kerjakan sholat, Bang. Tapi jangan sampai dalam rumah kita, anak kita, saudara kita yang masih tidak mengerjakan sholat. Bisa jadi ini yang mendatangkan musibah yang tidak pernah henti sampai sekarang ini. Bahkan corona belum berakhir, bisa jadi juga sebab ini. Jadi puan tabe, kalau masih ada anak kita, saudara kita dalam rumah tangga yang belum sholat, tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bencana datang, puang, orang tidak sholat saja nak kena, tidak apa-apa. Kalau bencana datang, orang judi saja nak kena, orang pakai narkoba saja nak kena, orang mencuri nak kena, tidak apa-apa. Tapi kalau bencana datang nak kena mana nih? Kita semua kena. Jadi puang, butuh kerjasama yang baik. Butuh kerjasama yang baik. Bagaimana kita saling mengingatkan, mulai dari rumah tangga kita, anak-anak kita yang tidak berhijab, tidak berjilbab, ingatkan. Ya. Pekerjaan rumah kita, tugas kita hanya mengingatkan, puang. Mau berubah atau tidak, mau dilaksanakan atau tidak, itu terserah Allah. Yang jelas Allah sudah pandang usaha kita. Ya. Makanya puan tabe, marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita dan keluarga-keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sebagai laki-laki, puan, saya selalu mengingatkan ada namanya BPKB. Apa itu BPKB? Bagi pria keutamaan berjamaah. Di mana berjamaah? Di masjid. Waduh, insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat. Tunggu kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah hilaf saya pribadi yang masih terus belajar dan masih terus belajar.